Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Lombok, jumpa lagi bersama saya Windy Andriani dalam Breaking News Lobar terkini. Mengawali tahun 2026, pemerintah Kabupaten Lombok Barat memberikan apresiasi kepada para pimpinan OPD yang telah berhasil merealisasikan program kerjanya selama tahun 2025. Salah satunya adalah kategori pimpinan OPD terbaik yang diraih oleh Kasat Pol PP Lombok Barat. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Bupati Lombok Barat Haji Lalu Ahmad Zaini. Dan hari ini telah hadir di studio kami Kasat Pol PP Lombok Barat Iketut Rauh SSTP MSI yang akan berbincang dengan rekan kami Husni Tamrid terkait perolehan prestasi ini. Selamat datang Pak Kasat Pol PP di studio kami. Silahkan rekan Husni. Baik, terima kasih rekan Windy. Pak Kasat, apa kabar Pak Kasat? Baik. Nah, ini kita dengar informasi terkait dengan Bapak sudah mendapatkan penghargaan atau piagam penghargaan. Nah, perasaannya Pak Kasat seperti apa ini terhadap piagam yang diberikan sama Pak Bupati? Yang pertama bangga, yang kedua terharu, yang ketiga bersyukur. Karena penghargaan ini tidak pernah saya duga sebelumnya, karena sebelumnya juga tidak pernah ada pemberian penghargaan dengan kategori OPD terbaik, dengan kategori kepala OPD terbaik. Jadi pada saat Rapim kemarin, saya betul-betul kaget diumumkan saya sebagai kepala OPD terbaik untuk tahun 2025. Jadi sekali lagi saya merasa senang, bangga. Sangat bangga sekali ya. Nah, lalu sekarang Pak Kasat, piagamnya ini, apakah sudah ditempel atau di mana gitu di rumah? Kebetulan ya kemarin itu langsung kita serahkan ke anggota, ya, karena saya menyadari bahwa kategori sebagai kepala OPD terbaik itu tidak pure adalah sebagai kinerja saya, ya, itu juga sangat banyak pengaruhnya, ya. Dari mentor Pak Bupati juga, ya. Pak Bupati, Wakil Bupati itu mentor saya, ya, memberikan target-target kinerja. Nah, pada pidato-pidato beliau juga terus saya ikuti apa yang menjadi tujuan dan goal dari beliau, ya, itu yang akan saya laksanakan. Lalu faktor apa saja yang mendukung bahwa Bapak mendapatkan kinerja terbaik saat ini? Faktor-faktor yang mendukung, yang salah satunya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pertama itu saya mengikuti arahan dari Pak Bupati. Jadi Pak Bupati, Wakil Bupati itu dalam setiap arahannya itu bagaimana dengan kita supaya bisa kerja dengan tuntas, dengan cerdas, dan menggunakan data. Nah, itu yang kita lakukan. Itu faktor-faktornya ya. Lalu unggulan, kinerja unggulan yang menjadi fokus utama Pol PP saat ini sehingga Pol PP meraih penghargaan. Nah, ini mungkin seperti apa deh Pak? Ya, terima kasih. Saya sebenarnya mengikuti podcastnya Pak Bupati. Pak Bupati di podcast itu bagaimana membuat Senggigi itu kembali kepada masa kejayaannya. Saya terus ikutin bagaimana supaya Senggigi itu bersih, tertata, terkelola. Bagaimana Senggigi itu supaya bisa terang di malam hari. Saya menangkap apa yang menjadi tujuan daripada Pak Bupati. Saya mencoba untuk berkoordinasi dengan kepala OPD yang terlibat dalam hal itu, kecamatan, dengan Pak Kades juga, kita kumpulkan para pedagang, ya, kita sampaikan bahwasanya niatan pemerintah untuk mengembalikan Senggigi kepada masa kejayaannya, ya. Kita atur pedagang dengan teman-teman, ya, pedagang syukur juga, ya, mengikuti apa yang kita arahkan, ya. Jadi saat ini di posisi Senggigi sudah steril Pak ya dari pedagang-pedagang yang bagaimana Pak Bupati menyampaikan waktu podcast itu Pak? Iya, bukan steril tapi kita menata. Jadi pedagang kita jadikan di satu tempat, ya, dia tidak boleh berjualan sembarangan, ya. Ada zona-zona tempat berjualan yang boleh dia berjualan. Selama penataan ini apakah masyarakat atau pedagang ini sering mengeluhkan terkait dengan tindakan Pol PP saat itu? Tidak ada. Jadi awalnya saja, karena di awal mungkin teman-teman pedagang nih
mungkin penghasilannya akan berkurang segala macam. Tetapi kami yakinkan dengan tempatnya menjadi bagus, tempatnya menjadi bersih, saya meyakini pengunjung akan pasti banyak yang datang. Ternyata betul di dalam 1 bulan berjalan, teman-teman pedagang itu mengucapkan terima kasih sudah diatur, ditata, karena pengunjung semakin ramai. Dengan ramainya pengunjung, tentunya juga pendapatan teman-teman pedagang di meningkat. samping dia penataannya baik, rapi, pendapatan juga rapi juga Pak Kasat ya. Meningkat di pendapatan. Lalu strategi membangun solidaritas semangat anggota di lapangan seperti apa? Yang seperti sudah kami sampaikan bahwa tidak ada yang Superman, yang adalah super tim. Bagaimana membangun tim itu menjadi tim yang solid. Saya mendapatkan predikat sebagai kepala OPD terbaik. Itu sangat besar pengaruhnya. Pertama dari mentor pimpinan, ya dalam hal ini Pak Bupati sama Bu Wakil Bupati. Yang kedua, keberhasilan ini juga ya tidak terlepas dari dukungan dari seluruh anggota. Ya dari anggota dari Pak Sekretaris, ke teman-teman kepala bidang, kepala seksi Kasubag, seluruh anggota, termasuk teman-teman OPD terkait, camat dan kepala berkolaborasi selama ini. Karena sejatinya tugas Pol PP itu adalah melaksanakan apa yang menjadi kendala-kendala di masing-masing OPD. Kalau dari masing-masing OPD itu tidak ada yang menyampaikan apa kendalanya terkait dengan penegakan peraturan daerah di masing-masing OPD, kan Pol PP tidak tahu. Ini syukur teman-teman kepala OPD memanfaatkan kewenangan sumber daya yang dimiliki oleh Pol PP untuk kita berkolaborasi bagaimana menegakkan peraturan daerah. Iya. Oke, terkait dengan tadi Bapak Kasat sempat menyebut predikat terbaik. Nah, selama ini Pol PP apakah ada kendala-kendala yang dihadapi selama penegakan perda ini, Pak Kasat? Terima kasih. Yang sudah kita lakukan semenjak kami mendapatkan amanah sebagai Kasat Pol PP, yang pertama penataan Senggigi yang di pantainya, terus yang pedagang juga yang di jalan utama Senggigi, terus dari Tembola sampai dengan ke perbatasan kiri kanan juga sudah kita lakukan penataan. Penataan itu bukan berarti kita melarang orang untuk berjualan, tetapi yang kami harapkan adalah begitu selesai berjualan, mohon gerobak, dagangannya, lapaknya dibawa pulang. Nanti pada saat berjualan digunakan lagi. Nah, itu solusi yang kami tawarkan. Belum lagi penataan terkait dengan Giri Menang Square. Ada Plaza 1, Plaza 2 dengan Plaza 3. Itu juga kita kasih ruang kepada teman-teman pedagang untuk berjualan. Tapi jangan berjualan di trotoar. Gunakanlah tempat jualan yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita bagi, dengan tetap di sana menjaga kebersihan, menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Aman. Nah, ini Pak, terkait dengan pedagang kaki lima. Nah, pas waktu kita penegakan, kadang-kadang pedagang mereka menuruti kita untuk penertibannya. Nah, kalau misalnya ini setelah kita tinggal, dia datang lagi, bagaimana penanggulangannya, Pak Kasat? Terkait dengan ada memang pengaturan-pengaturan zona. Ada yang zona memang tidak diberikan untuk berjualan sama sekali, ada yang menggunakan zona waktu. Jadi di waktu-waktu tertentu dia boleh berjualan. Tetapi maksudnya kalau dia dilarang di sana, setelah kita ketemukan 1, 2, 3, masih juga barangnya, gerobaknya, lapaknya kita ambil untuk kita bawa ke kantor. Nanti yang bersangkutan datang untuk mengambil dengan tanda tangan pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Jadi tidak pernah Pol PP itu melaksanakan kegiatan tiba-tiba ngambil, tidak pernah. Kita pasti ya dengan cara humanis kita datengin, Bapak, Ibu minta tolong tidak boleh berjualan di sini. Nanti kalau berjualan di sini nanti mohon maaf barangnya kita ambil. Besoknya kita datengin lagi, masih juga baru barangnya kita ambil untuk kita. Pendekatan secara humanis terhadap pedagang. Kalau sekarang saat Pol PP ini pernahkah melakukan sosialisasi di kantor, mengadakan sosialisasi terhadap pedagang-pedagang gitu sebelum dia melakukan
penjualan di pinggir jalan agar tidak melakukan hal itu, pernahkah Pol PP Wajib. sosialisasi? Jadi kegiatan sosialisasi himbauan wajib kita laksanakan sebelum kita melakukan penertiban. Jadi kita melakukan pemetaan di awal dulu, di lokasi ini kira-kira berapa banyak pedagang. Kita undang kolaborasi dengan kepala desa, dengan camat setempat, kita undang, kita sampaikan bahwasanya ini loh aturan untuk berjualan. Iya. Habis itu baru kita turun lagi. Bapak, Ibu, kan kemarin kita sudah kumpul, minta tolong. Biasanya datang lagi. Nah, 3 kali kita melakukan teguran, enggak juga, baru akan kita bawa barangnya. Berarti sudah sering melakukan sosialisasi sebelum penindakan. Sudah. Oke. Kemudian apa langkah inovatif yang dilakukan Pol PP untuk pelayanan yang lebih profesional, Pak Kasat? Ya, terima kasih. Saat ini kami sudah mengusulkan penambahan jumlah anggota ke pimpinan, ya Pak Bupati, Bu Wakil, melalui Kepala BKD. Nah, kalau nanti itu direalisasikan, ya sebagai menindaklanjuti arahan dari Pak Bupati, kita akan menempatkan anggota Satpol PP di setiap desa. Yang kita sebut adalah Satpol PP Pembina Desa. Sehingga setiap pelanggaran yang ada di tingkat desa itu cepat akan dilaporkan untuk dilakukan penindakan. Belum lagi menggali potensi-potensi PAD di masing-masing desa. Belum lagi terkait dengan melakukan pengawasan terhadap pasar-pasar. Ini arahan langsung dari Pak Bupati. Yang selanjutnya, kalau nanti anggota memang mencukupi yang di drop itu sesuai dengan yang kita usulkan, kita akan membentuk tim reaksi cepat. Begitu nanti ada aduan, ada pelanggaran, tim ini langsung menuju ke lokasi. Gitu. Ya, jadi sering kami sampaikan ke teman-teman supaya kalau ada keluhan tentang apa saja, hubungi Pol PP. Apakah ada Pol PP punya nomor kontak untuk menghubungi jika ada pelanggaran atau seperti tindakan-tindakan yang tidak baik di lapangan? Ada. Bagi masyarakat? Ya, ada. Ya, jadi sementara masih kita menggunakan nomornya Pak KB Tibum, ya. Nanti begitu nanti sudah terpenuhi, ya anggota sudah ditambah, kita bentuk tim TRC, namanya tim reaksi cepat, baru kita akan buat hotline yang nomornya gampang diingat, nanti lapornya ke sana. Ya, terkait dengan arahan Pak Bupati untuk menempatkan anggota Pol PP di setiap desa, Pak, ya, di seluruh desa di Kabupaten Bogor. Ya, rencananya. Ya. Nah, untuk jumlah anggota Pol PP yang dibutuhkan sekitar berapa itu, Pak? Total jumlah desa yang saat ini kan 119. 3 kelurahan plus 11 desa persiapan yang akan menjadi desa definitif. Itu juga kita sudah usulkan. Plus 30 anggota sebagai tim reaksi cepat. Berarti sekitar hampir 153 orang yang sudah kita usulkan. Baik, terima kasih Pak Kasat. Lalu terakhir Pak Kasat, pertanyaan terakhir ini. Kemarin kan sempat kecelakaan Pak Kasat. Apakah saat ini sudah pulih atau bagaimana? Terima kasih. Jadi kemarin itu di tanggal 11 Januari saya kecelakaan yang di awal didiagnosa saya tuh mengalami stroke ringan, ya, dan sekarang ini kondisi tangan saya pun tidak bisa bergerak maksimal. Ini kemarin dijahit 5 dan sekarang juga sebenarnya belum pulih. Gitu. Kok bisa lebih aktif kan? Harusnya kan istirahat untuk pemulihan. Dan saat ini Pak Kasat aktif sekali dan semangat. Mungkin ada dorongan bisa seperti itu Pak Kasat. Karena saya tidak enak sama pimpinan. Pak Bupati, Bu Wakil juga sakit pun masuk. Gitu. Jadi saya pun mengikuti beliau. Jadi walaupun kesehatan saya belum maksimal, jadi saya memaksakan diri supaya bisa tetap aktif. Dan begitu selesai opname, saya izin lagi ke Bali seminggu untuk nyari second opinion terhadap penyakit saya yang di awal didiagnosa kurang gini, dan ternyata di sini ada kendala robek di belakang yang kemungkinan mungkin sebulan lagi akan operasi, tetapi saya akan tetap melaksanakan tugas ya, karena beliau pun sakit melaksanakan tugas, kami juga anak buahnya harus mengikuti caranya beliau. Baik, Pak Kasat, terima kasih atas waktunya, semoga sehat selalu dan semoga tetap semangat. Terima kasih. Baik, teman-teman, baru saja bincang-bincang bersama Kasat Pol PP, penerima
piagam penghargaan terbaik 1 Kepala OPD Kabupaten Lombok Barat. Saya kembalikan ke rekan Windy. Semoga Lombok, demikian telah kita simak bincang-bincang rekan kami bersama Kasatpol PP Lombok Barat. Semoga apa yang disampaikan bisa memotivasi seluruh kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Saya Windy Andriani beserta kru yang bertugas pamit undur dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.